buat treatment ketek Rohingya aku karena kayak kaku banget, kayak ngapalin skrip. Aduh, ditambah gula ya. Kayak ngapalin skrip itu gak sih? What? 27 video dengan resiko kesehatan dibayar 7 juta. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, or maybe lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget nih diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Keanu yang baru-baru ini menuai reaksi yang negatif atau mendapatkan kritikan dikarenakan dianggap rasis. Jadi teman-teman, ceritanya tuh ada seorang netizen di Twitter atau di X menuliskan seperti ini. Tadinya iseng buka IG ini orang, kayaknya lucu deh. Gak nyangka sih, lihat story-nya agak shock. Dia nyebut ketek Rohingya. Saya coba dengar, saya yakin gak salah dengar. Manusia rasis yang mendehumanisasi bangsa lain begini kok bisa lolos di publik? Apa kini rasisme sudah jadi normal? Kemudian ia lantas menyertakan bagaimana video dari Keanu. Di dalam video itu, Keanu mengatakan seperti ini guys. di Kemang buat treatment ketek Rohingya aku karena nggak bisa sekali datang. Jadi ini udah seminggu nih dari yang kemarin tuh yang ketek gue kegelian. Ini mau treatment yang sama di hari ini, oke? Pokoknya doain ya guys biar ketek aku nggak Rohingya. Nah sekarang lagi di... Alright, itu adalah videonya dan kalau kita dengar, ya dia menyebutkan ketek Rohingya di sini guys. Nggak salah dengar si OP-nya. Terus di postingan yang berikutnya OP bilang kayak gini. By the way, OP itu merupakan singkatan dari original post atau orang yang kayak ngebuat postingan tersebut. Dia di sini berulang kali nyebut Rohingya untuk mendeskripsikan ketiaknya. Ini di story yang berikutnya ya. Saya paham maksudnya, tapi merasa jijik untuk mengetik karena sejahat itu manusia ini menggunakan term Rohingya untuk itu. Serius saya tanya, apa sudah senormal untuk rasisme dilakukan orang ini? Stop. Gua kuat. Ngomong jadi ini. Maaf banget ya guys, aku belum bisa kasih lihat ketek aku karena masih Rohingya banget. Karena ini baru hari ini yang kedua. Pelan-pelan mbak, udah deh cepet-cepet langsung pok gitu. Iya langsung pakai anu. Dikasih jelly dingin gitu. Nah udah selesai treatment air. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah bagaimana videonya. Dan yops, kita dengarkan lagi bahwa di video yang berikutnya Kak Keanu menyebutkan lagi tentang maaf ketek Rohingya. Begitu guys. Dan di postingan yang berikutnya OP mengatakan lagi, akun beauty bar juga repost story. Apakah menjadi rasis sudah hal yang normal sekarang ini? Ini gila sih kalau nggak ada yang protes. Aku bukan followers akun tersebut, jadi story nggak lewat di lama saya. Tapi, apa 5,2 M followersnya nggak ada yang sadar apa bagaimana? Jadi teman-teman, intinya untuk Kak Harry yang membuat postingan ini, itu sangat miris banget. Melihat bagaimana perilaku rasisme ini. Saking mirisnya, dia pun lantas bertanya-tanya, apakah rasisme sudah menjadi hal yang normal sekarang? Dan di postingan yang berikutnya, Kak Harry sudah memberikan update terkini guys. Dalam update-nya, ia mengatakan, akun Keanu udah minta maaf ke saya dan menghapus story tersebut. Saya bilang minta maaf jangan ke saya, karena bukan saya yang terdehumanisasi. Tapi minta maaflah ke orang-orang Rohingya. FYI, tweet ini akan saya hapus kalau Keanu secara terbuka meminta maaf karena telah melakukan rasisme terhadap orang Rohingya. Karena sebelumnya dia post secara terbuka untuk followersnya dia. Meminta maaf ke saya salah tempat. Menghapus story tidak menghilangkan dampak yang telah dibuat. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana respon dari netizen yang lain usai melihat bagaimana postingan dari Kak Harry. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Dari bercandaan yang bawa-bawa Rohingya, Keanu lagi apes aja karena dia influencer jadi tersorot. Kalau melihat komen-komen di IG atau FB banyak banget nih padahal yang masih suka bawa-bawa bercandaan Rohingya. Bener sih. Bukan berarti kita menormalisasi ya di sini guys ya, enggak. Tapi emang bener kalau kita lihat komentar-komentar yang kayak nyebut Rohingya ini, apalagi pas awal-awal masalah Rohingya yang kemarin, waduh, itu lebih parah lagi teman-teman. Banyak banget tuh yang bercandaan nyebut kata Rohingya dan sebagainya. Dan jujur miris banget sih melihatnya. Next ke komen yang berikutnya. Sejujurnya banyak banget nih orang yang masih bawa-bawa Rohingya buat istilah penghinaan gini. Kayaknya emang mereka itu nggak sadar deh kalau itu rasis. Kita teriak-teriak pas orang Korea rasis sama Indonesia. Tapi kita sendiri
Saya cukup yakin sih beberapa orang tidak bermaksud rasis ya atau membenci sesuatu golongan. Tapi mereka cuma berpikir dan mengungkapkan kalau itu bisa jadi kalimat yang lucu atau menarik. Ya saya sepakat itu nggak baik. Tapi saya yakin hal-hal kayak gini nggak bisa dihindari dan dihapuskan secara total. Bener sih, setuju banget sama komentar yang satu ini. Ya sama aja sih kayak orang-orang pakai kata Vrindavan buat nyebut orang dari India dengan arti negatif. Padahal Vrindavan sendiri kota yang disucikan di India. Aku juga kayak shock sih ketika salah satu workmate pakai sebutan Rohingya buat ngatain orang yang terlihat kucel dan berantakan. That kind of racism isn't funny at all. Itu nggak lucu sama sekali. Penggunaan kata Vrindavan itu juga jadi makna negatif di Indonesia. Lebih ke arah sesuatu yang kotor. Padahal Vrindavan sendiri adalah holy town-nya India atau kota sucinya India. Orang rasis tuh dangkal nih pemikirannya. Daya analisa juga kurang karena begitu yang bersangkutan jadi mendehumanisasi bangsa lain. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Dan menurut aku secara pribadi, untuk Keanu mungkin gak bermaksud ya untuk merendahkan ataupun menghina orang-orang yang berasal dari Rohingya. Ya, I know, mungkin gak seperti itu. Bahas sekali lagi, penggunaan kata Rohingya untuk mendeskripsikan sesuatu yang dianggap kayak agak kurang gimana-gimana gitu, itu merupakan sebuah tindakan yang rasis. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih opininya akan hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Lanjut kita masuk ke topik yang berikutnya. Ini juga lagi rame banget sih, yaitu tentang kasusnya Bu Uti. Tahu gak sih Bu Uti yang ngasih anaknya itu minum susu kental manis coy, sampai 3 gelas kalau nggak salah. Dan kalian tahu apa yang plot twistnya? Ada dugaan bahwa itu seperti campaign gitu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat dulu ya kronologi awalnya. Ya, I think so. Oke teman-teman, jadi kronologi awalnya itu ada seorang ibu-ibu namanya adalah Bu Uti. Bu Uti ini kayak menyiapkan sarapan lah gitu sama anaknya. Ya biasalah ya, kalau anak sekolah kan dikasih susu, dikasih roti. Ya normal banget lah teman-teman. Tapi untuk Bu Uti ini agak lain. Dia kasih susu kental manis coy. Sampai 3 gelas loh. Dan bahkan ada juga yang sampai ditambahin gula. Kok kayak nggak natural gitu ya guys? Kayak gimana ya? Kayak nggak natural aja gitu. Kayak kaku banget, kayak ngapalin skrip. Aduh, ditambah gula ya. Kayak ngapalin skrip itu nggak sih? Keburu masuk sekolah nggak sih ini? Kayaknya keburu masuk sekolah deh. Oh, minta lagi anaknya ya. Kayak nggak natural banget sih ini videonya. Udah siang banget gak sih itu? Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Anyway, anak-anak sekolah udah masuk ya? Kok di tempatku kayak belum gitu ya, masih libur anak-anaknya. Adikku soalnya masih libur guys, belum masuk sekolah. Ini videonya dibuat 4 hari lalu. Kemudian di video berikutnya, Bu Uti ini kayak menanggapi tentang bagaimana komentar dari netizen yang bilang kurang Indomie udah bungkus bun. Dan videonya kayak gini guys, coba kita nonton ya bareng-bareng. Oke, dimasukin dalam tas. Wow. Nah, udah kenyang nak. Ayo kita punya berangkat.
Dikasih bekalnya nasi plus mie instan. Sarapan juga nasi plus mie instan. Nah teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana video dari Bu Uti. Yang mana pada akhirnya video ini menuai kontroversi dan banyak banget dari netizen yang sudah mengkritik Bu Uti. Namun teman-teman, kalian tahu nggak sih di Twitter ya, itu ada yang seperti memberikan dugaan bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Uti ini merupakan bagian dari campaign. Dicatat dugaan. Di sini ada yang berpostingan kayak gini. Sedih sih ini tuh sebuah campaign buat KOL. Gue sangat menyayangkan. Kenapa sih mau ngasih edukasi mesti bikin beginian? Ibu ini tuh ngelakuin ini dibayar. Gak percaya. Terus di sini untuk netizen ini atau OP ini memberikan screenshot tentang bagaimana pembuatan video. Coba kita baca ya guys. P-Talent 270.000 per video. Include bahan konten masakan akan diposting 27 kali. Video yang berbeda. Pi tinggal dikali aja nih. 270 kali 27 video sama dengan 7.290.000. What? 27 video dengan resiko kesehatan dibayar 7.290.000. In my opinion, bayaran 7 juta ini nggak cukup sih guys. Bayangin dihujat lo guys resikonya. Wow. Belum lagi resiko kesehatan buat anaknya. Nah, nggak menutup kemungkinan 7 juta ini juga nggak bakalan cukup untuk bayar pengobatan nantinya. Ya nggak sih guys? Dan coba kita lihat ya. Untuk kriteria minimal follower 1.000. Mom with kids atau ibu dengan anak yang berusia 6-12 tahun yang gemuk atau overweight. Keduanya ya kalau bisa, dalam artian baik ibu sama anaknya kalau bisa dua-duanya yang overweight. SOW, 1 kali TikTok video with kids. QCY content 27 video TikTok selama 8 minggu. Ya kurang lebih 2 bulan. Contoh video yang di ini. Ini contoh aja ya, nanti KOL bisa kasih makan anaknya yang banyak dan akan di-stitch dengan dokter gizi. Alright? Konten nanti akan dibuat seperti ini. Contohnya, nasi goreng semetung atau segunung tanpa telur dan lain-lain. Susu kental manis 3 gelas. Roti sobek atau roti tawar pakai gula yang banyak. Kentang goreng plus nasi. Nasi uduk 2 bungkus. Nasi plus bawang goreng aja tanpa telur, tanpa apa-apa. Lontong sayur 2 bungkus tanpa telur. Mie goreng pakai nasi. Dan teman-teman, dari list konten yang dibuat ini, aku udah nemuin beberapa konten yang udah dibuat oleh Bu Uti. Misal untuk susu yang tadi udah dibuat ya, susu kental manis 3 gelas itu udah. Kentang goreng plus nasi ada juga kontennya. Terus yang nasi uduk 2 bungkus ada juga guys kontennya. Tapi maaf, videonya itu udah nggak ada. Cuman ada slide-slide foto doang. Tapi kemarin aku udah sempat nonton sih, but aku nggak save teman-teman. Dan teman-teman, kalau dari list ini seperti yang udah aku lihat ya, yang udah Ibu Utinya buat konten adalah mie goreng pakai nasi. Kita nonton tadi ya, itu mie goreng kan? Ada yang dibuat bekal sama ada yang dipakai buat sarapan. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen atas dugaan bahwa konten dari Bu Uti ini merupakan konten yang disetting. Komentar pertama ada yang bilang, kenapa sih masih ada kambing hitam gini kalau cuma mau kasih edukasi? Si ibu udah dihujat sana sini loh. Belum lagi kalau ada ibu lain yang kurang paham tentang gizi malah ikut setuju sama VT-nya. Dengan dalih yang penting anak kenyang. Sedikit banyaknya pasti ada yang ngikutin tuh. Karena negatif hook adalah cara terbaik untuk FYP. Bener juga sih. Kenyataannya emang pahit. Pas share hal positif nggak ada yang ngeliat. Giliran konten yang ngundang julid bisa sampai FYP berhari-hari. Campaignnya jelek, spill agensinya dong. Atau manajemennya yang punya ide campaign jelek ini. Jahat banget sih yang bikinnya malah bikin ibunya diomongin orang. Jir, pantesan si ibunya kagak natural actingnya. Seriusan, gila sih. Siapa coba yang bikin campaign kayak gitu? Ya ampun, jahat banget. Campaign sih campaign, tapi cara mainnya jelek banget, eksploitasi anak nih. Ini mah yang buat campaign jahat banget. Walaupun si ibu juga salah, setuju bikin konten kayak gitu. Cuma pasti kan dia punya alasan ya. Tetap seharusnya nggak perlu ada campaign kayak gini. Please spill dong produknya atau perusahaan yang bikin campaign kayak gini. Selalu ada plot twist ya di X. Orang tadinya marah, sekarang malah kasihan. Makanya nih kayak nggak masuk akal banget. Kasih makan gitu tiap hari. Tapi lebih nggak masuk akal hasil ini campaign. Tega banget. Hah, astaga, kok bisa sih? 7 juta juga nggak nutup biaya berobat nantinya pun. Ngeri banget ya, saking susahnya cari duit di zaman sekarang. KOL sih aman aja ya, karena nggak beneran ngasih makan anaknya. Tapi kasihan nih sama ibu lain yang nggak tahu apa-apa, yang edukasinya masih kurang. Ngeliat konten begitu, dikiranya boleh beneran. Terus anaknya dikasih makan kayak gitu. Udah kelihatan sih, dari cara ngobrol sama anaknya juga settingan banget. Kita nggak tahu ya ekonomi orang gimana. Mungkin ibunya emang butuh, tapi yang bikin campaign
Sakit sih. Bisa spill nggak kak? Ini brief dari agensi atau dari ODGJ mana? Bisa-bisanya mau jadi pahlawan tapi nembalin orang buat jadi penjahatnya. Kalau bisa boykot aja video stage-nya biar sepi kontennya, biar kapok bikin negatif hook. Kalau dilihat dari kalimat akan di stage dengan Dokter Gizi, berarti ada produk yang ceritanya akan direkomendasikan oleh si Dokter Gizi ini. Tapi ini kebangetan banget sih list kontennya. Beneran dibuat kenyang tapi minim gizi. Bayarannya nggak sebanding loh sama bayar pengobatannya ntar. Baru tahu sih ada konten bayaran yang begini. Gue kira konten edukasi yang pakai stitch gitu ya itu di stitch secara natural. Taunya ada yang jadi incoming hitam ya demi konten. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen atas dugaan bahwa video yang dibuat oleh Bu Uti ini merupakan konten settingan yang sudah dibayar. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan yang satu ini? Entar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja ya guys untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.